Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Kartika, NIM 182331114, Prodi Manajemen Pajak, mata kuliah Manajemen Keuangan 2 dengan dosen pembimbing Megawati SEMM. Di sini saya akan menjelaskan tentang merger dan akuisisi. Sebelumnya kita harus tahu tentang pengertian merger dan akuisisi tersebut. Merger yaitu satu proses penggabungan dua perusahaan atau lebih menjadi satu perusahaan, di mana perusahaan tersebut akan mengambil dengan cara menyatukan saham berupa aset atau non-aset yang aset dari perusahaan yang dimerger. Sedangkan akuisisi yaitu pembelian satu perusahaan oleh perusahaan lain atau kelompok investor. Ada dua motif yang mendorong sebuah perusahaan melakukan merger dan akuisisi, yaitu motif ekonomi dan motif non-ekonomi. Motif ekonomi yaitu berkaitan dengan esensi tujuan perusahaan, yaitu dengan meningkatkan nilai perusahaan dan memaksimumkan kemakmuran pemegang saham. Sedangkan motif non-ekonomi tidak didasarkan pada esensi tujuan perusahaan, tetapi didasarkan pada keinginan subjektif atau ambisi pribadi atau manajemen perusahaan. Selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis merger dan akuisisi. Yang pertama kita akan membahas tentang jenis-jenis merger. Jenis-jenis merger ada merger horizontal, vertikal, konggenetik, dan konglomerat. Merger horizontal ini yaitu merger di antara dua perusahaan atau lebih yang bergerak dalam bisnis yang sama. Contohnya pada perusahaan pabrik komputer dengan bergabung dengan pabrik komputer. Kalau merger vertikal ini bergabung dalam satu aliran produksi terhadap produk yang sama, yakni merger dari perusahaan hulu dan hilir. Contohnya pada restoran cepat saji menggabungkan diri dengan perusahaan peternakan ayam. Selanjutnya yaitu merger konggenetik. Merger konggenetik ini merger di antara dua perusahaan atau lebih yang saling berhubungan tetapi bukan terhadap produk yang sama. Contohnya merger antara bank dengan perusahaan leasing. Yang terakhir yaitu merger konglomerat. Merger konglomerat ini yaitu merger di antara dua perusahaan atau lebih yang satu sama lain tidak ada keterkaitannya sama sekali. Contohnya pada perusahaan pengobatan alternatif bergabung dengan perusahaan operator telepon seluler. Jenis akuisisi ada 4, yaitu akuisisi horizontal, akuisisi vertikal, akuisisi konggenetik, dan akuisisi konglomerat. Akuisisi horizontal yaitu akuisisi di antara satu perusahaan atau seseorang dengan satu atau lebih perusahaan lain, di mana kedua perusahaan tersebut mempunyai bidang bisnis yang sama atau serupa. Yang kedua yaitu akuisisi vertikal. Akuisisi vertikal yaitu akuisisi di antara satu perusahaan atau seseorang dengan satu atau lebih perusahaan lain, di mana kedua perusahaan tersebut masih dalam satu mata rantai produksi, yaitu produksi hulu dan hilir. Nah, yang ketiga yaitu akuisisi konggenetik. Akuisisi konggenetik ini akuisisi di antara satu perusahaan atau seseorang dengan satu atau lebih perusahaan lain, di mana kedua perusahaan tersebut saling berhubungan, tetapi bukan terhadap produk yang sama seperti pada akuisisi horizontal dan bukan pula terhadap antara perusahaan hulu dan hilir seperti dalam akuisisi vertikal. Nah, selanjutnya yaitu akuisisi konglomerat. Akuisisi konglomerat yaitu akuisisi di antara dua atau lebih perusahaan yang bisnisnya sama sekali tidak terkait, baik secara vertikal maupun horizontal. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang proses merger dan akuisisi. Prosedur hukum tentang pelaksanaan merger dan akuisisi pedomannya didapatkan dalam berbagai aturan hukum tentang merger dan akuisisi, dan penjabatannya didapatkan dalam praktek hukum sehari-hari tentang merger dan akuisisi. Secara garis besar, prosedur hukum tentang merger dan akuisisi yaitu
penjajakan bagi kedua perusahaan tentang kemungkinan untuk melakukan merger dan akuisisi. Yang kedua yaitu dilakukan langkah-langkah persiapan oleh kedua perusahaan yang akan melakukan merger dan akuisisi. Yang ketiga yaitu para pihak dalam merger atau pihak mengakuisisi mulai menunjukkan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan merger dan akuisisi seperti lawyer, akuntan, penilai, notaris, atau konsultan pajak dan lain-lain. Nah, selanjutnya yaitu direksi dari kedua belah pihak dalam merger dan direksi perusahaan mengakuisisi pembuatan proposal untuk merger dan akuisisi. Proposal merger dan akuisisi tersebut dituangkan dalam rancangan merger dan akuisisi. Pengumuman isi ringkasan rancangan merger dan akuisisi ke dalam surat kabar. Selanjutnya yaitu memanggil dan membuat rapat umum pemegang saham bagi masing-masing perusahaan dengan agenda antara lain menyetujui rancangan merger dan akuisisi. Yang terakhir yaitu lawyer mulai merancang atau mendiskusikan skema dan prosedur yang akan ditempuh. Nah, itulah proses-proses dari secara garis besarnya tentang prosedur hukum tentang merger dan akuisisi. Yang terakhir yaitu kita akan membahas tentang manfaat akuisisi. Manfaat akuisisi yaitu untuk meningkatkan tingkat pertumbuhan yang lebih cepat dalam bisnis sekarang daripada melakukan pertumbuhan secara internal. Yang kedua yaitu mengurangi tingkat persaingan dengan membeli beberapa badan usaha guna menggabungkan kekuatan pasar dan pembatasan persaingan. Yang ketiga yaitu dengan melakukan penjualan baru dan pemasaran sekarang yang tidak dapat ditembus. Yang terakhir yaitu menyediakan managerial skill, yaitu adanya bantuan manajerial mengelola aset badan usaha. Demikianlah pembahasan tentang merger dan akuisisi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan janggal saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.